harus di atas 2. Berarti dia 4 sampai 5 menurut qiraah Hafs. Adapun qiraah Wars An-Nafi' dia harus isba 6. Maka ad-dha di sini hukumnya panjang sekali. Dinamakan mad lazim. Namun al-kalimi bukan al-harfi. Kenapa? Karena ad-dallin itu mempunyai makna. Apa maknanya? Orang yang tersesat. Ismun fa'il dari dhal. Dhallin. Maka ini makna dari al-kalimi. Dia dari kalimat yang ada maknanya. Adapun alif lam ra, alif lam mim, atau satu huruf shad, atau satu huruf qaf, atau 2 huruf hamim, maka semuanya tidak ada maknanya di awal surat yang tidak ada maknanya secara rajih. Adapun di sini mad lazim harfi al-mukhaffaf. Apa maknanya al-mukhaffaf? Maknanya di sini tidak ada idgham antara lam dengan ra, tidak ada idgham. Coba kita baca alif lam ra. Antara lam mim sakinah, ucapan lam bertemu dengan ra, mim sakinah bertemu dengan ra, apa hukumnya? Idhar syafawi. Lam ra, tidak ada idgham, maka dinamakan dengan mukhaffaf karena tidak adanya idgham dan tasydid. Lalu di sana ada yang musaqqal. Kami berikan contoh lawannya. Mad lazim harfi musaqqal. Kenapa musaqqal? Karena ada idgham. Seperti alif lam mim. Di awal surat Al-Baqarah berbeda dengan di awal surat Al-Hijr. Di awal surat Al-Baqarah alif lam mim. Antara lam kembali kepada huruf hijaiyahnya tertulis la alif mim. Maka ada mim sakinah. Bertemu dengan di awal surat Al-Baqarah mim, maka mim sukun bertemu dengan mim, mim ya mim. Di sini mim sakinah bertemu dengan mim, jadilah dia idgham. Maka di sini karena idgham ditulis di atasnya tasdid alif lam, ada tasdid mim, inilah dinamakan musaqqal karena ada idgham. Adapun di sini alif lam ra, mim sakinah di lam bertemu dengan ra, tidak ada idgham sama sekali, maka mukhaffaf, diringankan. Maka ini perbedaan antara mad lazim al harfi musaqqal dan mad lazim harfi al mukhaffaf, yang mana keduanya mad lazim dibaca di atas 4 ataupun di atas 2, dan sama-sama dia itu harfi, bukan kalimi, bukan seperti ad-dallin kalimi. Dan sama-sama di sini lazim, namun bedanya yang alif lam ra yang kita baca di surat Al-Hijr mukhaffaf. Karena antara lam dengan ra tidak ada idgham, itu bedanya. Adapun di awal surat Al-Baqarah lam mim ada idgham. Maka lihat bedanya antara awal surat Al-Baqarah dengan awal surat Hijr, ada di sana idgham, makanya ini yang membedakan harfi musaqqal wa mukhaffaf. Kita kembali kepada Al-Baqarah. Alif lam mim. Syahidnya lam mim. Antara lam dengan mim bertemu, mim sakinah dengan mim muharrakah, inilah idgham, dan ini dinamakan mad lazim harfi musaqqal karena ada tasdid dan ada idgham. Adapun di dalam surat ini alif lam ra tidak ada idgham, maka dinamakan
mad lazim harfi mukhaffaf, antara lam bertemu ro, maka hukumnya mad lazim harfi al-mukhaffaf. Maka dari sini kita ketahui hukum dari ayat yang pertama, alif lam ra, di mana terdapat mad lazim harfi mukhaffaf, pertemuan antara lam dengan ra. Lalu alifnya tidak masuk mad lazim harfi mutsaqqal atau mukhaffaf, karena alif pendek. Permasalahannya lagi, ra-nya bagaimana? Ra-nya pun bukan mad lazim yang 6 menurut qiraah Wars dan 4-5 menurut Hafs dan Jumhur. Maka ra di sini dihukumi seperti mad tabi'i, ra fathah, dan di sana ada alif sakinah qablahu fathah, maka 2 harokat ra. Maka kita baca kembali alif lam ra, 2 saja. Beda dengan awal surat Fatihah, awal surat Al-Baqarah, alif lam mim, maka panjang, mulai dari lam ada tasdid, kemudian mim mad arid lis sukun. Alhasil itulah perbedaan mad al-harfi al-mukhaffaf dengan mad lazim al-harfi mutsaqqal, antara surat pembukaan Al-Hijr dengan surat pembukaan Al-Baqarah. Maka setelah kita mengetahui dari ayat ini dari segi ilmi tajwid, maka kita masuk kepada ayat yang setelahnya. Masih ayat yang pertama, Hafs menghitung alif lam ra dengan tilka sampai mubin. Maka kita keluarkan hukum di sini, tilka ayatul kitabi, maka a mad badal menurut qiraah Hafs 2 harokat dan Jumhur juga. Ya mad tabi'i, al-kitabi alif lam di sini alif lam qamariyah, ayatul kitabi dengan dibaca lamnya, maka al-qamariyah, kitabi kita mad tabi'i, wa qur'anin, maka di sini wa qur'a juga mad tabi'i, nun tanwin bertemu dengan mim, Qur'anim mubin, maka idgham bigunnah dari yanmu, ya nun mim dan waw, maka idgham bigunnah, wa Qur'anim mubin. Dan setiap idgham bigunnah makhrajnya itu di mana? Makhrajnya itu di hidung, di khaysum. Maka Qur'anim mubin itu keluarnya dari hidung. Itulah idgham yang benar. Adapun jika ingin mengecek bagaimana idgham kita benar, ditutup hidungnya. Jika ditutup hidungnya dan terputus, itulah idgham yang sukses. Coba kita baca wa Qur'anim mubin di sini. Mubin, wa Qur'anim mubin di khaysum. Itulah idgham yang benar. Bagaimana cara mengeceknya? Tutup hidung kita. Coba kita tutup. Kalau terputus, wa Qur'anim mubin, wa Qur'anim mubin, berarti idgham kita benar. Karena apa? Karena makhraj hidung disumbatkan, sehingga dicek ternyata terputus nafas kita, makhraj idgham berarti benar. Namun jika kita tutup hidung dan tetap ada hukumnya, sukses bacaannya, berarti dia error, salah, valid, gagal dalam membaca idgham. Kenapa? Karena makhrajnya bisa menjadi makhraj jauf. Makhraj jauf adalah makhraj yang keluar dari mulut, seperti mudud ba, ta, atau dhammah bu, tu, atau kasroh bi, di. Maka makhraj al-jauf adalah makhraj al-mudud. Maka coba kita tutup
Wa Qur'anim mubin, tidak bisa. Tapi kalau masih bersambung, wa Qur'anim mubin, aku kok bisa ya? Kok bisa aku tadi ditutup? Katanya wa Qur'anim mubin. Nah ini lancar-lancar aja, menandakan bahwa makhraj kamu yang salah. Jangan bangga, karena makhraj kamu sekarang makhraj jauf, makhraj mudud. Harusnya di hidung wa Qur'anim mubin. Untuk mengecek benar tidaknya ditutup hidung, kalau gagal, disconnected, tidak bersambung dengan udara, itulah yang benar. Wa Qur'anim mubin, tidak bisa karena makhrajnya di hidung. Ditutup hidung ya sudah batal idghamnya. Namun ada sebagian yang bangga, aku kok bisa wa Qur'anim mubin, bisa aku. Kita katakan makhraj kamu yang salah. Sekarang makhrajnya masuk kepada jauf di sini, karena hidung tertutup lari ke jauf. Itu gagal dari permasalahan idgham. Maka selesai dari Qur'anim mubin. Maka mubin di sini ya sakinah mad tabi'i asalnya, namun sebelum akhir dan nunnya disukunkan menjadi mad arid li sukun, dibaca 2, 4 bahkan 6. Mubin 4, mubin 6, mubin, seperti itu. Maka ini hukum dari tajwid selesai. Sekarang kita masuk kepada hukum qiraah. Perlu diketahui, pelajaran Al-Quran yang ada pada kita tidak mencukupkan dengan ilmu tajwid, tetapi masuk juga nanti tafsir ini kepada qiraah. Maknanya qiraah bagaimana? Qiraah bacaan Al-Quran. Perlu diketahui bahwa di sana banyak qiraat. Tidak yang diinginkan qiraah seperti yang antum hafal dan antum baca dari mushaf yang ada pada antum. Sekarang mushaf yang ada pada antum, Abu Ahmad, mushaf apa yang ada pada antum namanya? Itu mushaf Hafiz an Asim. Maka itu qiraah khusus Asim ibnu Abi Nujud al-Iraqi dari muridnya Hafiz. Dan itu madhab yang masyhur di seluruh Indonesia, Asia Timur, dan kebanyakan juga di Saudi. Adapun di sana banyak qiraat yang lain, seperti qiraah Wars an-Nafi', bacaannya lain, dan nanti akan kita jelaskan. Dan begitupun qiraah Ruwais Warawh an Ya'qub al-Hadrami. Dan juga di sana ada qiraah Ad-Duri an Al-Kisai dan riwayat Ad-Duri an Abi Amr. Maka qiraah ini yang akan kita pelajari nanti dari 5 qiraah, itu semuanya akan berbeda. Maka dari sini kita menyadari bahwa apa yang kita baca selama ini qiraah khusus Hafiz an Asim, dan di sana masih ada qiraah yang lainnya dari imam yang lain yang sahih selain dari apa yang kita baca. Sehingga di sini mulailah kita dengan ilmu yang kita pelajari dari qiraah tola atau toleransi. Maka please, dalam pembacaan Al-Quran pun jangan intolerance, tidak toleransi. Langsung kita pukul si fulan salah, si fulan tidak benar bacaannya. Dan ini kebanyakan dilemparkan oleh orang awam yang harusnya dia introspeksi kepada dirinya. Kenapa kok si imam ini bisa salah bacaannya? Ternyata kamu yang gagal faham, bukan imamnya yang salah. Seperti di pelajaran kita yang kita ambil dari qiraah, misalnya surat An-Nas dan qiraah surat Al-Fatihah dan qiraah surat Ad-Duha. Ayo kita berikan contoh di sini agar kita memahami bahwa di sana ada qiraah selain Hafiz an Asim yang kita baca. Untuk Al-Fatihah saja, Hafiz an Asim ma'ruf, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ini qiraah Hafiz an Asim dan juga diikuti oleh Ya'qub al-Hadrami. Adapun sekarang qiraah yang lain dari Ya'qub al-Hadrami yang menyelisihi Hafiz dari riwayat Ruwais dan juga riwayat Rawh dari Ya'qub al-Hadrami, mereka membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi